Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Tawakal. Saya lagi. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Saya lawan dia dulu ya. Iya, lawan saja. Ayo, silakan bertarung. Ayo. Buka kamera Tawakal. Buka kamera. Cuman si Tawakal ini? Katanya mau lawan saya, tapi tak mau buka kamera. Terima kasih Robert. Buka kamera Tawakal. Sudahnya aku buka itu. Di bawahnya itu ada tulisan simpan atau save, itu diklik abang. Selamat malam Abang Tawakal. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, apa pertanyaannya? Iya, saya mau bertanya nih. Iya Bang. Kenapa Tuhan itu bisa dilihat, sementara yang Maha Kuasa itu nggak bisa dilihat? Oke Abang Tawakal. Bentar dulu, karena Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Oh, jadi tidak bisa menyamaikan dengan siapapun, karena Allah itu yang Maha Kuasa. Kalau selagi bisa dilihat Allah itu berarti itu bukan Allah. Oke Bang, jadi saya mau tanya dulu sama Abang ini. Emang standar dari Tuhan itu adalah tidak lahir dan tidak dilahirkan itu ya kah? Mohon maaf dengan segala hormat Abang. Kalau dalam iman Kristen, kalau standar dari Tuhan adalah tidak lahir dan tidak dilahirkan, batu juga tidak lahir dan tidak dilahirkan, Bang. Jangan samakan batu dengan Tuhan, karena batu itu ciptaan Allah. Justru itulah saya tidak mau samakan Tuhan saya dengan batu, karena standar dari Allah itu bukan lahir dan tidak dilahirkan, Bang. Bukan itu standar dari Tuhan, Bang. Ngerti, paham. Yang masih bisa dilihat, yang masih bisa dipandang, itu bukan Allah. Allah itu tidak ada yang bisa melihat, karena Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Abang Tawakal. Mohon maaf Abang Tawakal. Jikalau Abang menjelaskan Tuhanmu dengan semua tidak, bukankah itu deskripsi dari yang tidak ada? Kenapa? Iya kan? Abang ngerti nggak sih kalau Abang menjelaskan tidak dilahirkan, tidak terlihat, tidak begini, tidak ini, tidak itu, bukankah itu deskripsi dari tidak ada? Kita melihat Allah itu dari ciptaannya, bahwa kayaknya abang Tawakal. Kita ini yang bisa bicara itu adalah ciptaannya, tapi kalau Allah itu Maha Kuasa, Maha besar, tidak bisa. Mohon maaf Bang, bentar dulu, sabar. Ini kita bicara logika aja. Iya logikanya, Bang. Tunggu sabar dulu sebentar. Ciptanya seperti sampean, saya, dengan makhluk Allah yang lain. Itu loh, ciptaan aja yang kita bisa lihat. Tapi kalau Allah itu satu pun tidak bisa dilihat. Tetapi dia nyata. Nanti setelah kiamat baru kita Allah itu ada. Sebentar dulu, sabar Bang, sabar. Maksud saya begini, ketika Abang menjelaskan sesembahanmu, ya Tuhanmu, dengan mengatakan dia tidak dilahirkan, dia tidak beranak, dia tidak terlihat, dia tidak bisa diraba, dan semua tidak. Nah, ketika kamu menjelaskan Tuhanmu dengan semua kata tidak, bukankah itu deskripsi dari tidak ada? Ngerti nggak Bang? Nggak ngerti juga? Paham. Terus. Nah, makanya gini Bang, kalau Abang itu bertanyalah dulu. Jangan ketika Abang bertanya tentang Tuhan saya, lalu Abang menjelaskan tentang Tuhanmu. Makanya ketika Abang menjelaskan tentang Tuhanmu dan semua kata tidak, yang saya pahami, itu deskripsi tidak ada kalau semua kata tidak. Nah,
Oke, jadi gini Abang. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, eksistensi dari Tuhan Yesus Kristus adalah Roh yang berkuasa yang tertulis di Yohanes 4 ayat 24. Dan dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, walaupun dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri karena dia maha kuasa, Bang, dia bisa datang menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya, Abangku. Karena dia maha kuasa. Dia bisa datang menyatakan dirinya. Seperti tadi yang saya bacakan di Keluaran 3 itu. Ketika si Master tadi bertanya bahwa memang Tuhan itu pernah datang menjumpai Nabi Musa dalam rupa api, Abang. Dia menjumpai nabi-nabinya dalam rupa malaikat. Dia menjumpai umat Israel dalam rupa tiang awan, dalam rupa api, dalam rupa manusia, menjumpai Abraham. Ketika Abraham duduk di bawah pohon terbantin di Kejadian 18, datang Tuhan Yesus menjumpai Abraham, Bang, dalam rupa manusia. Karena dia maha kuasa, Bang. Itu, Abangku, memang betul. Wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya nggak akan bisa kita lihat. Nggak akan bisa kita raba. Jangankan kita lihat, ya. Jangankan kita raba, melihat saja kita nggak mampu. Tetapi dia bisa datang menyatakan diri, Bang. Agar dia bisa bersama dengan kita. Itu, Bang. Eksistensi dari Tuhan kami. Oh, iya. Silakan, Bang. Ya wajar itu dari sampean. Karena di situ sudah ada di kitab kami yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, saya tahu itu, Bang. Tapi kan di sini kita diskusi, Bang. Ya, diskusi, paham. Paham, tapi kita cuma meluruskan saja. Apa yang mau diluruskan, Abangku? Ya, makanya itu saya bilang Allah itu jadi tidak ada yang bisa menyerupai. Satu pun tidak ada. Apapun alasannya, pada intinya Allah itu tidak bisa dilihat sama siapapun. Kecuali, hanya kalau para nabi yang disebut itu wahyu. Tapi nyatanya ada. Kan begitu. Oke, sudah, Bang? Iya, silakan imani apa yang menjadi iman Abang. Tadi saya sudah jelaskan eksistensi dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri, dan saya sudah kasih dalilnya. Tetapi dia juga bisa menyatakan diri kepada umat ciptaannya, Bang. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang Kristen itu mengenal siapa yang disembahnya. Siapa Tuhan kami? Kami mengenal Tuhan kami. Karena dia adalah Tuhan yang maha hadir, Bang. Dia bisa berjumpa dengan umat ciptaannya karena dia maha kuasa. Tetapi kalau kita melihat keadaan yang sesungguhnya, memang nggak akan mampu kita, Bang. Hangus kita. Iya, Bang. Betul. Ya, oke. Ada lagi Abangku yang mau ditanyakan? Oke, itu saja. Makasih ya. Ya, sama-sama Abang Tawakal. God bless you. Salam sehat selalu. Tepuk tangan buat Bang Tawakal yang cakep dan manis. Selamat malam, Kang Panjul. Selamat malam. Ya, tolong buka kamera, saudaraku. Ya, please open kamera. Selamat malam. Iya, malam juga, Bang. Saya ingin bertanya ya ke Mbak Mikanya. Iya, silakan. Terkait syariat Yesus berkhitan. Bagaimana teman-teman di Kristen memandang syariat khitan? Masukmu sunat ya? Iya. Sunat lahiriah, disunat kulit kehatan. Betul. Karena memang saya temui di Perjanjian Lama itu terdapat ada ancaman tersendiri orang yang tidak khitan atau tidak sunat. Bagaimana teman-teman Kristen menyikapi hal tersebut? Bukan ancaman, Bang. Jadi sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian antara Abraham dengan anak cucunya.
Itu adalah materai perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Karena apa? Dari Israel lah datang Mesias, Bang. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tahir. Di mana Kejadian 17 ayat 10-12 inilah perjanjian sunat dengan Abraham. Ya, Kejadian 17 ayat 10-12. Inilah. Ya, ini saya mau baca, Bang. Ya, dengar ya, Bang. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit kahatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Itulah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham bahwa keturunannya harus sunat lahiriah, umur 8 hari, anak laki-laki. Mbak Mika bisa tolong dibacakan lagi Kejadian 17 ayat ke-14. Oke. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kahatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, bagaimana tanggapan dari Mbak Mika atau teman-teman dari Kristen terkait ayat tersebut? Iya, dan itu memang firman Tuhan bahwa orang yang tidak disunat, dia harus dilenyapkan dari bangsa itu, di bangsa Israel, tapi ya. Bangsa Israel, bukan suruh bangsa, bukan pengikut Yesus Kristus. Sebab di dalam Alkitab sendiri Yesus itu pun disunat ya, Mbak Mika ya, kalau nggak salah ya. Ya, karena dia kan datang ke bangsa Israel, jadi wajib disunat. Ya, itu kan tadi Mbak Mika katakan bahwasanya perintah sunat itu adalah perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bukan, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, turun-temurun. Ya, ya. Terus di situ dikatakan bahwasanya orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan, betul ya? Betul. Betul. Lantas bagaimana teman-teman Kristen, Mbak Mika melihat teman-teman Kristen yang tidak disunat bagaimana? Oke, jadi ini sunat lahiriah ini kan hanya untuk orang Israel, Bang. Tadi kan sudah jelas. Iya. Nih, saya ulang sekali lagi ya. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Nah, saya kan bukan, kita orang Indonesia kan, atau orang Amerika, orang Eropa, bukan keturunan Abraham secara biologis. Jadi ngapain di sunat lahiriah? Kan perjanjian sunat lahiriah itu hanya untuk orang Israel. Oh, jadi hanya untuk orang Israel, untuk orang-orang Indonesia. Nah, di situ keturunan Abraham kan? Iya kan, tetapi kan Yesus sendiri sunat ya, Mbak Mika ya? Ya, karena dia datang ke bangsa Israel. Ya. Sudah paham? Kalau seandainya perintah sunat ini perintah atau sunnah dari siapa itu, Mbak Mika? Lah ini yang Ajaran kita baca. siapa? Ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya? Iya. Ajaran Tuhan Yesus. Yesus sendiri berarti disunat, sementara umatnya tidak disunat. Tidak mengapa begitu? Umatnya yang mana yang tidak disunat? Umatnya yang mengikuti Yesus. Seperti teman-teman Kristen yang tidak disunat berarti tidak mengikuti Yesus. Emang abang tahu di sini tadi sunat lahiriah itu untuk apa? Iya kan, saya bertanya di dalam Injil Lukas 2 pasal 2 ayat 21, di situ kan Yesus disunat. Saya bisa bacakan ya sebentar ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Betul ya? Iya. Berarti tadi Mbak Mika juga utarakan bahwasanya Yesus perintah sunat itu adalah perintah atau ajaran Yesus, betul? Iya, karena kan Tuhan itu adalah Yotevave Elohim itu sendiri yang berfirman kepada Abraham di Kejadian 17. Prainkarnasi. Jadi prainkarnasi artinya sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dalam proses kelahiran, dia adalah Yotevave Elohim itu sendiri, Bang, yang berbicara dengan Abraham di Kejadian 17 bahwa ada tanda perjanjian
antara Abraham dengan Tuhan, bahwa keturunan Abraham harus disunat secara lahiriah, Bang. Kulit kehatannya, umur 8 hari. Kalaupun ada orang yang bukan keturunan Abraham, dia disunat, sudah pasti itu di Kejadian 17 ayat 12, dia adalah budaknya orang Israel. Jadi tidak mengapa gitu ya, kalau misalkan ada pengikut Yesus yang tidak disunat, tidak mengapa. Nah, tadi makanya teman-teman dulu, Bang. Makanya tadi Abang tahu nggak tujuan Tuhan mengadakan perjanjian sunat dengan Abraham? Karena dari Abraham ini akan datang Mesias, Bang. Jadi sunat itu tujuannya untuk kedatangan Mesias. Nah, Mesias itu kan sudah datang, Bang. Makanya ketika Mesias sudah menggenapi hukum Taurat, kita tidak perlu lagi, Bang, sunat lahiriah karena Mesias sudah datang. Yang kita lakukan sekarang apa? Sunat rohaniah, Bang. Jadi apa itu sunat rohaniah? Yaitu baptis. Itulah sunat kita orang Kristen. Bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita, lalu kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Itulah sunat. Sunat rohaniah orang Kristen. Karena sunat lahiriah itu, bentar dulu, Bang. Sunat lahiriah itu kan hanya untuk orang Israel, untuk kedatangan Mesias. Jadi ada pengecualian di situ ya. Bukan masalah pengecualian, karena Abang harus ngerti sunat itu tanda perjanjian apa. Perjanjian kedatangan Mesias, Bang. Kan Mesias sudah datang, Bang. Ngapain lagi sunat lahiriah? Enggak, karena saya pernah mendengar seorang pendeta mengatakan bahwasanya orang yang tidak disunat, dia tidak mengikuti perintah Yesus. Gitu. Pendeta mana? Disunat apa? Sunat lahiriah apa sunat rohaniah? Memang betul, kalau kita nggak sunat rohaniah, kita memang bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Oke. kalau Abang sunat lahiriah? Sunat. Mohon maaf, Bang, boleh nanya? Boleh. Apakah ada diperintahkan di dalam Quran Abang sunat secara eksplisit? Begini. Dalam memahami Islam, kita itu diperintahkan untuk kembali kepada nas ya, kepada dalil. Dalil dalam Al-Quran itu ada 3. 2-nya sekunder, 2-nya itu utama, pokok, 1-nya lagi tambahan. Contoh Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan itu adalah hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka di situ adalah hadis. Jadi dalam Al-Quran memang tidak disebutkan, tapi di dalam hadis disebutkan. Oh, berarti dalam Al-Quran nggak ada Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian sunat secara eksplisit ya, Bang? Sepengetahuan saya tidak ada. Tetapi di dalam hadis atau ucapan perbuatan Nabi itu ada. Gitu. Mohon maaf, Bang, boleh nanya enggak? Dan kedua-duanya itu adalah wahyu, sama. Oh, jadi hadis itu wahyu Allah Subhanahu wa taala atau wahyu siapa? Siapa? Hadis. Hadis itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang teksnya itu turun dari Allah langsung kepada Muhammad SAW. Adapun hadis itu adalah wahyu namun teksnya adalah dari Nabi SAW. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Gitu. Jadi hadis itu wahyu Allah Subhanahu wa taala atau wahyunya Muhammad? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teksnya itu dari Nabi SAW. Gitu loh. Kalau itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak di dalam Quran, Bang, disuruh kalian sunat? Itulah yang membedakan antara saya dengan Mbak Mika misalkan. Mungkin Mbak Mika wahyu hanya berdasarkan textbook di dalam Bible. Ada umat Islam tidak. Itu juga ada hadis Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW sendiri, ini tingkatannya bertingkat-tingkat, Mbak Mika. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif ataupun maudhu. Maka yang boleh dipakai menurut jumhur ulama adalah hadis yang sahih dan hasan. Seperti itu, Mbak Mika. Kenapa ada yang dhaif, Bang?
Karena begini. Apakah itu bukan betul-betul dari Muhammad atau bagaimana? Ya, dalam ilmu silsilah hadis disebutkan bahwasanya dalam riwayat hadis itu ada yang disebut namanya rawi, ada yang disebut namanya riwayat dan dirayat. Artinya ya memang dalam Islam itu kita mempunyai matan, tersambung, sanad, terhubung. Si fulan mengatakan dari si fulan, fulan binti fulan mengatakan demikian, fulan demikian mengatakan terus sampai ke bawah dan itu bersambung. Begitu itulah salah satu ciri khas yang dimiliki umat Islam. Tidak seperti, mohon maaf ya, tidak seperti yang dimiliki teman-teman yang ada di Kristen. Karena memang sepengetahuan saya, yang namanya Bible itu baru ditulis ratusan tahun setelah Yesus itu mati atau meninggal. Siapa yang bilang? Banyak. Pendeta sendiri pun mengatakan demikian. Pendeta yang mana? Contoh ya, Al-Ustadz Insan Al-Ustadz. Ya, itu bukan pendeta. Beliau dulu pendeta. Boko Ginta, terus kemudian Ustadz Nababan, Kamsul Arifin Nababan, itu beliau pendeta dahulu. Namun kemudian beliau mengenal Islam dan menjadilah beliau seorang dai, seorang Islam. Mereka itu bukan pendeta, Bang. Dari narasi mereka aja membuktikan mereka bukan pendeta. Sebab Alkitab itu ya ditulis, yaitu Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul, rentang waktu antara 5 sampai 20 tahun, Alkitab itu ditulis, Bang. Tidak ada dibilang ratus tahun kemudian. Itu kan fitnah. Rentang waktu antara 5 sampai 7, 15 sampai 20, barulah Injil ditulis oleh para rasul. Kenapa ditulis? Karena sudah banyak orang mau memplesetkan firman Tuhan. Makanya Roh Kudus mengilhamkan kepada para rasul untuk menulis firman Tuhan yang mereka ajarkan selama mereka memberitakan Injil, supaya itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Begitu. Iya. Itu ya. Saya untuk sejarah penulisan itu mungkin saya kurang paham. Begitu, Mbak Mika. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Nah, ini, Mbak Mika. Saya membaca di dalam Injil ya, di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 5. Keluaran 20. Ayat 4 dan 5. Ya, silakan. Bisa tolong dibacakan, Mbak Mika? Baik. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Dari ayat ini, mohon maaf, saya meminta statement dari Mbak Mika atau teman-teman dari non-Muslim, Kristen dalam hal ini, bagaimana menanggapi ayat ini? Iya, dijelaskan lagi, Bang, di Imamat 26 ya. Imamat 26 ayat 1 tentang ayat firman Tuhan itu. Bahwa kita tidak boleh ya, saya bacakan ayatnya, Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita nggak boleh membuat batu, tugu, patung, lalu kita tempatkan di negeri kita, lalu sujud menyembah ke arah patung, batu, dan tugu itu. Itu berhala, memang nggak boleh, Bang. Nah, dalam hal ini, mohon maaf, dalam kelompok Nasrani sendiri atau kelompok Kristen itu sendiri itu ada yang namanya Katolik dan ada yang namanya Protestan. Ini dalam perspektif saya memandang sebagai seorang Muslim ya. Bagaimana tanggapan Mbak Mika terhadap teman-teman Protestan di salib mereka tidak menggunakan patung? Atau tanggapan Mbak Mika bagaimana ketika melihat peribadatan sebagian teman-teman Katolik yang menggunakan patung seperti itu? Yang jelas saya tidak mau mengomentari mereka ya. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Kristen,
Dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, tetapi dia membuat patung, baik itu patung salib, patung menyerupai Tuhan Yesus, patung menyerupai Bunda Maria, lalu dia cium-cium patung itu, dia sembah patung itu mohon maaf berhala, Bang. Nggak boleh. Iya. Karena Alkitab sudah jelas, nggak boleh kita membuat patung yang menyerupai apapun, lalu kita cium-cium patung itu, kita cium-cium batu itu, kita cium-cium tugu itu, lalu sujud menyembah ke arahnya. Itu berhala, Bang, nggak boleh. Boleh ya, berarti Mbak Mika termasuk salah satu seorang Kristen yang memang mengikuti Bible ya? Memang harus itu, Bang. Kita harus kembali ke Alkitab, kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Mungkin ini mungkin pendapat saya. Ini mungkin salah satu kenapa Mbak Mika menutup hijab seperti itu ya? Karena memang perintah di dalam Injil pun ada ya, kalau nggak salah ya. Iya betul lah, Bang. Karena saya memang mengikuti. Iya, saya bacakan ya. Di dalam Alkitab perintah untuk menutup hijab. Ya, saya lupa itu ayatnya. 1 Korintus 11, Abangku. Saya bacakan intinya saja ya. 1 Korintus 11 ayat 4, ya. Ayat 5, 6 dan 13. Saya bacakan dari terjemahan ILT 3 ya. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Putuskanlah oleh kamu sendiri. Adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Nah, ya, betul. Ini mungkin jadi salah satu alasan ya buat Mbak Mika memakai hijab begitu ya? Iya benar. Masya Allah. Ya mudah-mudahan, kalau saya sih sebagai seorang Muslim, saya meyakini agama saya sebagai agama yang hak, adin minallahil Islam. Agama yang terdiri adalah Islam, dan Mbak Mika sebagai seorang Nasrani atau seorang Kristen, mudah-mudahan menjadi Kristen yang baik, Kristen yang taat, mudah-mudahan seperti pendahulu-pendahulu yang telah lalu bisa masuk ke dalam Islam. Amin, amin. Saya nggak salah ya berdoa seperti itu, boleh ya? Silakan Bang, berdoa bahkan berpuasa pun Abang untuk saya nggak apa-apa. Saya berterima kasih. Silakan Abang berpuasa untuk saya supaya masuk Islam. Silakan, itu hak Abang ya. Tapi Bang, tanggapannya seperti apa Mbak Mika terkait? Enggak, saya mau luruskan dulu. Saya mau luruskan dulu Abang. Saya bukan Nasrani Abang. Saya Kristen. Saya anak Tuhan Yesus. Tapi kan Yesus dari Nazaret, Mbak Mika. Iya, dari. Makanya disebut Nasrani gitu. Kalau dalam bahasa beda. Arab, Nazaret, Nasrani. Beda Bang, karena Nasrani ini adalah sekte yang mengajarkan tentang sinkritisme. Dia percaya hukum alam, hukum manusia, hukum Tuhan. Jadi mencampur adukan hukum Tuhan dengan dunia. Makanya saya bukan Nasrani. Sebab di dalam Alkitab tidak ada satu kali pun para rasul mengaku dirinya Nasrani. Tetapi mereka menyebut dirinya penganut jalan Tuhan, penganut jalan kebenaran, Kristen, atau anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah. Jadi kami ini lebih bagus disebut Kristen, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah, anak surga, atau anak jalan kebenaran. Karena itulah identitas kami ya Bang. Ya, itu dalam perspektif Mbak Mika, tapi dalam perspektif kami sebagai seorang Muslim, Mbak Mika adalah seorang Nasrani ya. Mohon maaf, ini kita berbeda persepsi dalam hal ini. Kita saling menghargai saja. Nah justru Bang, mohon maaf kalau Abang menghargai kami, jangan panggil kami Nasrani karena itu bersifat peyoratif Bang. Abang tahu artinya peyoratif? Apa tuh? Merendahkan Bang. Nilainya menjadi rendah. Iya. Makanya saya hadir sebagai apologis ya. Bukan meminta maaf ya, apologis. Kalau sebutan dalam Kristen, saya hadir sebagai apologis dan pemberita Injil itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa selama ini memang kami sering disebut Nasrani. Itu salah Bang, itu bersifat peyoratif Bang. Karena kami bukan Nasrani, tapi kami adalah Kristen. Ajaran kami, Kristen itu tidak dikenal, dia kenal adalah Nasrani, yaitu karena ya itu dia Bang, di dalam Al-Quran Abang tidak pernah ada Kristen. Merendahkan Mbak Mika. Oke, terlepas dari hal itu, ada poin yang saya tangkap ya. Yang pertama terkait tentang masalah sunat, itu kan
ajaran Nabi ya, ajaran Yesus begitu ya. Ajaran Tuhan Yesus untuk yang kedua patung, larangan untuk membuat patung, beribadah dan berdoa kepada patung. Yang ketiga adalah perintah untuk menutup hijab. Betul ya? 3 ini ya yang saya tangkap ya. Kalau seandainya kita membicara tentang masalah 3 perintah ini, ternyata 3 perintah ini ada loh Mbak di dalam Islam. Bagaimana tanggapan Mbak Mika? Ya, jadi ketika saudara seperti ini. Ketiga syariat ini, ketiga ajaran ini, ketiga sunnah-sunnah Nabi, baik Abraham maupun Yesus, ternyata diajarkan loh, malah justru umat Islam loh yang menjalankan sampai saat ini gitu. Oke, kalau memang umat Islam yang menjalankan ajaran Tuhan Yesus, saya mau tanya sama Abang, tujuan kalian sunat untuk apa? Tadi saya tanya di Quran Abang, kenapa tidak ada secara eksplisit perintah sunat apa? Dituliskan gitu loh. Nah, lalu kalian sunat itu tujuannya untuk apa? Dan gunanya untuk apa ya? Kemudian kalian kan sunat apakah umur 8 hari, Bang? Ya, saya jawab ya Mbak Mika. Pertama, perintah sunat itu memang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tidak ada. Akan tetapi dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Tarqifikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnatin Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Enggak, maksud saya Bang, alasan latar belakang kenapa kalian sunat, lalu tujuannya untuk apa? Ya. Dijelaskan pakai dalil Bang, pakai dalil. Ya, dijelaskan di hadis Nabi SAW. Nah, para ulama madhab itu, para ulama fikih menjelaskan salah satu di antara manfaat sunat adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kami sebagai seorang Muslim tidak mengetahui, maksudnya tidak bertanya-tanya dulu. Ketika ada perintah dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah sami, mendengar dan taat. Sami wa ata'na, mendengar dan taat. Jadi kita tidak bertanya-tanya dulu. Enggak Bang, yang saya tanya pakai dalil ya. Kenapa kalian itu sunat? Latar belakangnya apa? Tujuannya untuk apa gitu loh? Saya lagi menjelaskan. Pakai dalil lah Bang. Ya, saya katakan tadi bahwasanya perintah Nabi untuk sunat itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Adapun manfaatnya ternyata kita baru tahu, salah satunya untuk menjaga kesehatan ya. Karena memang di dalam dunia kedokteran. Dalilnya Bang, pakai dalil Abangku. Mohon maaf. Tolong pakai dalil latar belakang kalian sunat dan tujuannya untuk apa. Walaupun dalil manfaatnya tidak dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW, hanya perintah sunat saja. Hanya perintah sunat dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau manfaatnya tidak dijelaskan. Tapi dalam dunia kedokteran di abad 2000. Enggak Bang, saya enggak mau ke dunia kedokteran. Kita berdasarkan dalil. Karena kan Abang itu mengatakan kalian yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Sunat, pakai hijab, apalagi tadi. Makanya saya memperjelas lagi. Maksudnya bertanya sama Abang ini. Betul nggak sih kalian itu melakukan perintah Tuhan Yesus? Kalau betul, tolong jelaskan pakai dalil apa latar belakang kalian sunat, tujuannya untuk apa? Pakai dalil Abang. Saya bacakan tadi sudah jelas tujuan sunat. Dalam hadis. Ya, tujuan sunat dalam iman orang Israel itu ada tertulis di Kejadian 17. Nah, sekarang silakan pakai dalil Abang. Mohon maaf, jangan pakai narasi liar. Oke. 3 ajaran Nabi tadi ternyata baik itu khitan, sunat, lantas kemudian tidak menyembah patung atau membuat sesembahan patung dan berhijab, ternyata dijalankan oleh umat Islam. Dalilnya tentang sunat ada dalam hadis Nabi SAW, di hadis Bukhari. Ini di hadis Bukhari. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun. Nah, perintah sunat. Hadis Bukhari berapa Bang? Hadis Bukhari sebentar. Saya lihat dulu. Sebentar Mbak Mika ya.
Iya. Oke, sebentar. Atau begini saja, saya nggak begitu hafal detail-detail hadisnya akan tetapi gampang, sangat mudah kok ditemui di Google. Kalau Mbak Mika ingin tahu tentang syariat sunat, itu ada didapati di banyak di Google. Mbak Mika bisa cari sendiri. Loh, kalau saya suruh nyari sendiri, terus kenapa Abang menyamakan ajaran Tuhan Yesus yang bahwa Tuhan Yesus bahwa kalian yang melakukan ajaran Tuhan Yesus? Nah, terus kemudian kalau iya, makanya tunjukkan bentar Bang. Kalau kita berdiskusi itu harus pakai data, bukan pakai narasi liar, Bang, ya. Kalau narasi liar semua orang juga bisa. Pakai data dong, gitu ya. Alasan atau latar belakang kenapa kalian disunat dan tujuannya untuk apa? Nah, kalau kalian mengikuti milah Abraham, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Abraham sunat di dalam Quran Abang. Ya, nih di dalam Al-Baqarah. Ya, silakan. 124. Tolong bacakan, Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan tanda kutip. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lalim. Nah, dalil di dalam perintah untuk bersunat ada di hadis, di hadis Muslim atau Bukhari dalam Syarah Fathul Bari jilid ke-10 nomor 334. Hadis Muslim? Ya, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima fitrah, yaitu 5 fitrah tanda suci kebersihan, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Nah, ini termasuk fitrah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim sunat secara eksplisit? Nggak ada. Tadi kan saya sudah jelaskan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi dalam hadis itu banyak perintah untuk berkhitan, Mbak Mika. Nah, dari hal itu enggak, saya bukan terfokus pada nomor atau petunjuk itunya. Saya hanya menjelaskan atau mengatakan ternyata ketiga ajaran Nabi Isa atau Yesus itu, baik itu sunat, tidak menyembah patung, atau tidak menggunakan hijab untuk wanita muslimah, ternyata itu dilakukan oleh. Bentar dulu Bang, bentar, jangan asal klaim Bang, ya. Karena sunat kalian itu berbeda dengan sunat orang Israel. Sunat kalian itu kalian bilang tadi untuk kebersihan, sementara sunatnya orang Israel itu untuk kedatangan Mesias. Udah jelas berbeda. Kemudian kalian sunat itu ya tidak umur 8 hari. Nah, sementara di Kejadian 17 ayat 12 bahwa laki-laki umur 8 hari harus disunat. Sementara Abang disunat umur berapa hari kemarin waktu sunat Bang? Iya betul. Tidak dijelaskan. Enggak. Abang itu sunat kemarin umur berapa hari? Umur berapa tahun? Usia berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun. Udah 5 tahun kan? Nah, berarti kalian tidak melakukan sunat Abraham. Udah beda Bang. Jadi, ya. Bang Mika, kira-kira orde baru bisa nggak merevisi orde lama atau mengkritik orde lama? Tidak ada di sini yang direvisi-revisi Bang. Jelaskan di sini. Ajaran Nabi. Itu namanya bikin syariat baru. Jadi Islam tuh membuat syariat baru. Iya, jadi gini Bang ya, sunatnya orang Israel itu yang pertama tadi itu sebagai tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Nah, setelah Tuhan itu ya memberikan perjanjian kepada Abraham, dia sunat, langsung lahirlah Ishak. Karena dari keturunan Ishak inilah akan datang Mesias. Ya, sebagai perjanjian ya. Makanya tujuan dari sunat itu adalah untuk kedatangan Mesias, karena Abraham akan ditetapkan sejumlah besar bangsa pilihan ya. Di Kejadian 17
Ayat 5. Dan namamu tidak lagi disebut Abraham, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapak banyak bangsa. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu adalah goyim. Jadi nanti setelah Mesias itu datang, berkat Abraham itu akan sampai ke seluruh bangsa. Bahwa bangsa lain itu juga bangsa pilihan. Nah, itulah tujuan sunat. Nah, kalau kalian kan tujuan sunat bukan untuk kedatangan Mesias, jelas sudah berbeda. Kemudian sunat orang Israel itu umur 8 hari, Bang. Nggak boleh lewat, nggak boleh lebih. Jadi kalian tidak mengikuti sunatnya orang Israel. Kalian tidak mengikuti sunat ajaran Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah Mesias datang, Bang, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sunat rohaniah. Sunat rohaniah itu apa, Bang? Baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Bukan lagi menanggalkan kulit kehatan. Karena 1000 kali pun kamu tanggalkan kulit kehatanmu, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatanmu. Tapi ketika kita menanggalkan manusia lama kita dan datang kepada Tuhan Yesus, itu berhubungan dengan keselamatan. Jadi makanya ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental adalah baptis rohaniah dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah bahwa kita percaya Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita di atas kayu salib. Dan baptis itu bahwa kita harus meninggalkan manusia lama kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental, Bang. Kalau tentang hijab ini sekunder, Bang. Bisa dipakai, bisa tidak, gitu. Enggak wajib. Nah, tentang patung, batu, dan tugu memang enggak boleh. Bahwa kita harus berpusat penyembahannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Makanya kita orang Kristen, dengar ini ya teman-teman ya. Jangan dirikan bagimu patung, tugu, batu. Lalu tempatkan di kamarmu, tempatkan di negerimu. Lalu kamu sujud ke arah patung, tugu, batu itu. Kamu ciumi patung, tugu, batu itu. Itu berhala, enggak boleh. Kita harus menyembah Tuhan Yesus kemanapun arahnya boleh, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Ah, begitu abangku. Jadi mohon tolong jangan sama-samakan ajaran kalian dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian mau ikut ajaran Tuhan Yesus, kalian harus baptis dan ikut perjamuan kudus. Itu baru benar, Bang. Haleluya. Kalau kalian udah ikut sunat Tuhan Yesus, ikut pakai hijab, ikut nggak nyembah patung, batu, tugu, baru dua lagi, Bang, ini yang paling fundamental, Bang. Baptis dan perjamuan kudus. Itu kurang lagi, Bang. Lakukan, Bang. Haleluya, Bang. Karena boleh saya bertanya, kami karena? Ya, boleh, silakan Pak Jahat. Apakah kalau kita mencium patung Yesus akan bisa menghapuskan dosa umat Kristen sehabis-habisnya? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan PPJ bahwa kita tidak boleh mencium patung, tugu, batu. Tugu, batu, patung nggak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dan menyucikan dosa kita hanya darah Kristus. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku sebagai tanda perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum sunat lahiriah itu, Bang, dengan darahnya yang kudus. Makanya perjanjian yang baru itu adalah darah Kristus. Jadi sunat kita itu sunat rohaniah, Bang, bukan sunat lahiriah lagi. Itu PPJ. Bertobat ke PPJ. Apakah Yesus pernah membelah bulan, Kak Mikana? Kau pun ada aja kok. Oke. Pak Kampang Jul, sudah cukup pertanyaannya atau ada lagi? Terima kasih Kang Panjul sudah bertanya. Kita tetap berjaga, saling menjaga, saling menghormati, bertoleransi, berdiskusi dengan ilmiah, dengan dalil. Ya mudah-mudahan di situ akan ditemu titik temu. Oh, tidak bisa. Saya Ana sebagai umat Islam tidak setuju dengan Kang Panjul. Karena orang-orang kafir ini harus kita perangi doktrinnya, pemikirannya, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka melawan, mereka jatuh menjadi kafir harbi yang harus kita perangi. Tebas. Betul. Begitu. Maksudnya, ya betul. Maksud saya ini hanya berbicara permasalahan ini ya. Maksudnya kita mustahil mencari titik temu karena di dalam agama Kristen meyakini Yesus itu adalah Tuhan, Allah, sementara kita sebagai nabi. Ya. Tidak ada Tuhan Yesus Kristus di kitab Abang. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa, Bang. Ya, bisa kita kaji. Bukan perspektif saya, Bang. Oke, kalau Abang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, silakan pertanggungjawabkan, Bang. Nabi Isa Abang lahir di bawah pohon korma di negara mana, Bang?
ya ini permasalahan banyak banyak ini ya, banyak ahli sejarah itu berbeda pendapat. Akan tetapi ajaran Yesus itu satu loh sebenarnya Mbak Mika. Yang saya dapati ajaran Yesus sebenarnya satu. Yesus itu sering sekali mengatakan, saya ini adalah seorang nabi, seorang rasul, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu yang Maha Esa. Mana ayatnya Bang? Di mana ayatnya di dalam Alkitab? Aku ini seorang nabi, seorang rasul, sembahlah Allah, Allah yang Esa. Ya, saya bawakan Matius pasal 4 ayat 10. Tolong Mbak Mika tolong dibaca. Matius pasal 4 ayat 10. Oke. Sepertinya abang ini nggak pernah membaca ayat Alkitab ini dengan sungguh-sungguh ya. Matius 4. Iya, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ya. Sebentar, Yohanes pasal 5 ayat 3. Bentar bang. Kita jangan beralih kemana-mana dulu. Abang ngerti nggak Matius 4 ayat 10 ini? Siapa di situ yang disuruh iblis menyembah dia? Jangan lari-lari dulu kemana-mana. Di sini kan, di sini kan di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini bang, ini saling berkaitan. Jangan kemana-mana dulu. Di sini judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Nah, iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk memerintahkan batu-batu itu menjadi roti dan menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Allah. Ketika gini. Saya membawa surat itu dari adik saya atau dari atasan saya lah. Saya sampaikan kepada teman saya. Lantas kemudian saya sampaikan, ini surat dari bos. Enggak, di sini kan secara langsung, nggak ada sampaikan teman-temanmu. Contoh gini, bentar bang. Bentar. Fokus dulu bang, fokus ke Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini kan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis mengatakan sama Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 3 dan 6. Iblis menyuruh Tuhan seperti ini. "Perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Jika kau jatuh, malaikat akan menatang engkau." Maka apa jawab Tuhan Yesus? "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, jadi yang Tuhan Allah di situ siapa? Siapa yang dicoba di situ? Allah, ya Allah, tetap Allah. Aduh. Bukan pribadi Yesus dalam hal ini. Oke, saya kasih bentar dulu bang, saya kasih analogi. Ya. Abang adalah seorang guru. Lalu anak muridmu mencobai abang. Terus abang bilang gini sama anak muridmu, "Jangan engkau mencobai gurumu." Yang guru di situ siapa? Abang apa anak muridmu? Saya bisa sampaikan juga, berikan contoh. Loh, di sini bentar bang. Itu bukan surat. Ini di sini tidak ada perantaraan, ada pihak kedua, ketiga. Di sini ada antara dua iblis dan Tuhan Yesus. Dengar dulu bang, bentar. Di sini kan iblis memerintahkan sama Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 3 dan 6 untuk memerintahkan batu menjadi roti dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Lalu Tuhan Yesus jawab, bilang sama iblis ini, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Ketika Yesus mengatakan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan hal itu, Yesus Allah. Loh kan yang dicobai di situ kan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 20. Bentar dulu, jangan kamu kabur kemana-mana. Inilah sudah mulai. Bentar dulu Kang Panjul. Bentar dulu Kang Panjul. Enggak. Bang Panjul ini kalian saya lihat ketika Tuhan Yesus terbukti Tuhan Allah yang sejati yang ada dari dalam Alkitab, kalian mulai panik gitu loh. Dan kemudian di Matius 4 ayat 8 sampai 9 ya, ayat 9. Iblis meminta agar Tuhan Yesus menyembah iblis. Makanya Tuhan Yesus jawab, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Nah, berarti yang Tuhan Allah itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus itu mengatakan bahwa dia itu Allah, tapi dia itu adalah seorang nabi. Ini abang ngerti nggak sih percakapan di sini antara iblis dan Tuhan Yesus? Yesus itu dengan iblis, harusnya engkau adalah iblis, engkau iblis, engkau seharusnya sujud. Ya karena kan yang dicobai
Itu kalimat yang tegas dan jelas. Bukan kalimat yang bersayap. Bentar, Kang Panjul, gunakan. Tolong berpikir. Bentar. Saya izinkan saya berbicara sebentar. Bentar, enggak. Kita jangan kemana-mana dulu. Fokus di Matius 4. Bentar, teman-teman pasti udah tahu ya. Bentar dulu ya. Di sini teman-teman, yang dicobai oleh iblis adalah Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus membuat roti dari batu, lalu menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Matius 4 ayat 7. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti yang Tuhan Allah di situ siapa teman-teman? Ya Tuhan Yesus. Kemudian iblis lagi minta sama Tuhan Yesus, sembah sujudlah kepadaku, aku akan memberikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah berarti yang Tuhan Allah di situ siapa? Ya Tuhan Yesus. Gitu cara berpikirnya Bang. Oh alah. Bukan asumsi. Oke. Mbak Mika tadi saya kasih kesempatan untuk berbicara. Sekarang saya untuk menanggapi Mbak Mika ya. Jika seandainya ini kan dialog antara iblis dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Bukan seandainya, Bang. Jangan pakai seandainya. Ini memang di sini ada dialog Tuhan Yesus dengan iblis. Ya, betul. Yesus dengan iblis. Jika seandainya Yesus itu Tuhan, maka nyahlah. Yesus akan berkata, nyahlah engkau iblis. Engkau seharusnya hanya bersujud kepadaku. Padaku, bukan kepada Allah. Karena perumpamannya begini, Mbak Mika. Saya sebagai seorang pegawai membawakan surat dari atasan kepada teman saya, sahabat saya. Saya membawakan surat tersebut pada sahabat saya katakan, kamu jangan begini-begini, kamu berani sama atasan saya. Apakah atasan itu bermaksud saya? Bukan. Kang Panjul, kalau kamu buat analogi, jangan ada pihak ketiga. Harus antara kau dengan atasanmu. Ketika atasanmu ya ada di depanmu, lalu kau sembrono sama atasanmu, lalu datang atasanmu. Bentar dulu kamu, bentar Kang Panjul. Kang Panjul, dengar. Kamu membawa analogi ada pihak ketiga, nggak begitu. Di sini ada dua oknum. Berarti kau membawa analogi itu antara kamu dan atasanmu. Nah, ketika di mana harusnya ketika dia mengatakan diuji maksudnya oleh iblis, gini, aduh. Engkau iblis, engkau harus sujud kepadaku karena aku ini Allah. Kang Panjul, tolong berpikir dengan cerdas, ya. Contoh nih, ketika kamu sembrono sembarangan sama atasanmu, lalu datang atasanmu bilang sama kamu, Panjul, jangan kau sembrono kepada atasanmu. Nah, yang atasanmu siapa di situ? Dirimu apa di atasanmu itu? Betul, atasan. Ya udah, itu aja pun nggak bisa. Bukan menafikan. Udah cukuplah ganti. Benar. Karena di dalam terima kasih, God bless you. Maaf Bang, udah nggak sanggup Abang pemikiran Abang. Mohon maaf. God bless you Bang. Saya kasih kesempatan di 1 menit. Mbak Mika, 1 menit. Enggak di Matius 4. Entar. Kita jangan ke situ dulu. Itu beda kasus. Itu bisa saya jelaskan, tapi kita fokus dulu di Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ingat ya, konteksnya di sini bentar dulu. Konteksnya di sini Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Makanya Tuhan Yesus menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. So pasti yang Tuhan Allah disitulah Tuhan Yesus. Lalu iblis lagi menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Makanya terus menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang Tuhan Allah situ? Ya Tuhan Yesus. God bless you. Udah cukup. Aduh, itulah ketika kenyataan. Ya fakta Yesus itu adalah Tuhan dan Allah di situ. Kalian panik. Cari pembenaran terus. Tadi kan enak diskusinya. Bisa terima. Terus ketika faktanya di sini kamu kaget. Di Matius 4 itu. Karena kalian itu hanya cuma-cumut ayat. Gitu loh. Yang dicobai di situ kan Tuhan Yesus. Makanya terus menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya jelas ya Tuhan Yesus lah di situ Tuhan dan Allah. Wah, haleluya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang kenapa Tuhan itu bisa dilihat, dan Mihana pun menjelaskan seperti biasanya kepada si penanya secara panjang lebar tentang bagaimana umat Kristen itu menganggap bahwa Tuhan itu harus nyata, tidak seperti orang Islam yang merasa bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak bisa diraba, tidak diperanakan, tidak bisa dilihat, semuanya dapat diartikan tidak ada. Terus ada pertanyaan tentang sunat. Menurut iman Kristen, menurut Mihana bahwa masalah sunat menurut Mihana itu hanya merupakan perjanjian antara
Tuhan dengan Abraham dan keturunannya atau bangsa Israel jadi tidak berlaku selain bangsa Israel dan sunat itu tujuannya hanya untuk kedatangan Mesias. Karena Mesias sudah datang maka sunat tidak berlaku lagi. Begitu menurut jawaban Mihana. Kemudian ada pertanyaan tentang Kristen Katolik yang menggunakan patung Yesus dan Bunda Maria untuk peribadatan. Untuk masalah ini Mihana tidak mau memberikan komentarnya. Silahkan para penonton untuk memberikan tanggapan di kolom komentar untuk video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 1 Timotius pukul 6:16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kejadian 17, lihat perikopnya di ayat 10-12. Keluaran 20, lihat perikopnya di ayat 4-5. Imamat 26:1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. 1 Korintus 11, lihat perikopnya di ayat 5-13.